Gimana kalau saya bilang obat untuk salah satu penyakit paling menyakitkan di dunia itu ternyata tumbuh liar di halaman belakang rumah Anda. Dan selama ini Anda anggap sebagai gulma biasa. Hari ini kita akan kupas tuntas daun meniran atau yang nama kerennya Phyllanthus niruri. Tanaman sederhana yang ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Coba deh, bayangin rasa sakit yang luar biasa hebatnya karena batu ginjal. Sekarang bayangin lagi kalau solusinya adalah tanaman liar yang mungkin sering Anda cabut dan buang gitu aja. Nah, ini dia pertanyaan besar yang akan kita jawab bareng-bareng. Oke, biar penjelasannya runut, kita akan mulai dengan kenalan dulu sama si gulma ini. Terus kita akan bedah bukti ilmiah terkuat yang ada, misahin mana fakta, mana mitos yang berbahaya. Setelah itu kita belajar cara pakainya yang aman, dan di akhir kita akan ungkap manfaat intinya sebagai pelindung salah satu organ vital kita, yaitu hati. Jadi, apa sih sebenarnya daun meniran ini? Yuk kita kenalan lebih dekat sama tanaman yang sering banget dianggap remeh ini. Phyllanthus niruri, atau meniran. Tanaman liar yang sering kita cuekin ini ternyata adalah seorang veteran di dunia pengobatan tradisional selama berabad-abad loh. Jangan lihat penampilannya yang sederhana, karena di dalamnya itu ada gudang senjata biokimia, antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri yang kuat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Kita akan lihat satu persatu klaim manfaat meniran, tapi kita mulai dari yang buktinya paling kuat pada manusia. Kita akan naiki piramida pembuktian dari level yang paling valid. Pertama, biar kita satu frekuensi, kita harus paham dulu musuhnya, batu ginjal. Ini adalah endapan keras, di mana 80% kasusnya itu disebabkan oleh kristal kalsium oksalat. Dan percayalah, ini bisa sangat-sangat menyakitkan. Terus, di mana peran meniran di sini? Dan ini dia bukti terkuatnya. Sebuah uji klinis pada manusia, ini puncak piramida bukti kita. Ada 56 pasien dengan batu ginjal di bawah 10 mm diberi ekstrak meniran. Hasilnya signifikan. Tapi penting banget buat dipahami, meniran itu bukan penghancur batu ajaib. Cara kerjanya lebih cerdas. Dia merelaksasi jalan keluar di saluran kemih, dan yang lebih penting lagi, dia mencegah bahan baku batu ginjal itu terbentuk dari awal. Ini contoh sempurna, gimana herbal bisa jadi terapi pendukung yang solid dan terbukti secara ilmiah. Selanjutnya, asam urat. Kalau untuk ini, meniran punya jurus ganda. Pertama, menurut sebuah studi, meniran bisa menghambat enzim yang kerjanya memproduksi asam urat di tubuh. Kedua, seperti yang ditunjukkan studi lain, kandungan flavonoidnya itu jadi anti radang yang kuat buat meredakan nyeri dan bengkak di sendi. Jadi dia nyerang dari dua sisi, langsung ke penyebabnya dan juga ke gejalanya. Keren kan? Oke, kita udah lihat bukti-bukti yang kuat ya. Sekarang waktunya kita masuk ke bagian yang sangat-sangat penting. Membedakan antara fakta yang terbukti sama mitos yang beredar luas. Ini krusial banget biar kita nggak salah langkah. Kita mulai dari mitos yang paling fatal. Kalau Anda dengar ada yang bilang meniran bisa menyembuhkan rabies, itu informasi salah yang bisa membunuh. Titik. Rabies itu darurat medis. Satu-satunya jawaban adalah penanganan medis modern, cuci luka, suntik imunoglobulin, dan vaksin. Nggak ada tawar-menawar soal ini. Mitos berikutnya, hepatitis. Sekali lagi, ini juga nggak benar. Memang ada penelitian di cawan Petri yang hasilnya menjanjikan, di mana ekstrak meniran bisa menghambat virus hepatitis B. Tapi, kata kuncinya di sini adalah di cawan Petri. Apa yang berhasil di laboratorium, belum tentu berhasil di dalam tubuh manusia yang super kompleks. Jadi, meniran bukan obat penyembuh hepatitis. Terus ada juga beberapa manfaat lain yang sering disebut, kayak buat gula darah, tekanan darah, tukak lambung, bahkan anti kanker. Potensinya sih ada, dan studi awal di lab atau pada hewan nunjukin hasil yang menjanjikan. Tapi, poin krusialnya adalah semua ini belum terbukti secara meyakinkan lewat uji klinis pada manusia. Jadi kita harus melihatnya sebagai potensi, bukan sebagai fakta yang sudah pasti. Jadi, setelah kita tahu apa yang bisa dan nggak bisa dilakukan meniran, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita menggunakannya dengan aman dan bertanggung jawab? Yuk, kita lanjut! Ingat ya, kata alami itu bukan berarti bebas risiko. Ini bagian yang nggak boleh Anda lewati. Kalau Anda termasuk dalam salah satu kategori ini, lagi hamil, menyusui, atau punya kondisi medis tertentu, ngobrol sama dokter itu adalah langkah pertama yang hukumnya wajib. Saya nggak akan bosan-bosan ngulangin ini. Obat herbal bisa berinteraksi dengan obat resep dari dokter. Jangan pernah menghentikan pengobatan dari dokter Anda tanpa konsultasi. Gunakan meniran sebagai pendukung, bukan pengganti. Dan selalu kasih tahu dokter Anda. Nah, kalau setelah ngobrol sama dokter dan dapat lampu hijau, cara paling umum untuk mengonsumsinya adalah dibuat teh. Pastikan tanamannya dari sumber yang bersih ya, nggak terkontaminasi. Prosesnya sederhana kok, dan ini aturan emasnya. Jangan pernah minum teh ini berbarengan dengan obat resep. Kasih jeda minimal 1-2 jam. Ini penting banget untuk menghindari interaksi yang nggak kita inginkan. Sekarang, sebagai penutup, mari kita lihat salah satu manfaat meniran yang paling mendasar dan diakui secara luas. Kemampuannya sebagai pelindung organ hati kita. Kalau kita harus milih satu kekuatan super dari meniran, inilah dia.
Ada senyawa bernama filantin dan hipofilantin yang kerjaannya jadi pelindung hati alami. Istilah ilmiahnya, mereka itu anti-hepatotoksik, yang artinya mereka bertindak kayak bodyguard untuk sel-sel hati Anda, melindunginya dari serangan racun dan stres. Ini seperti membeli perisai tambahan untuk salah satu organ kita yang paling pekerja keras. Jadi, ini bikin kita mikir kan, meniran ini kan cuma satu contoh. Berapa banyak lagi ya tanaman di sekitar kita yang kita anggap gulma biasa, ternyata menyimpan potensi luar biasa untuk kesehatan. Definisi syar'i tapi tetap kelihatan fresh dan modis. Bahannya beneran juara, jatuh banget pas dipakai. Tim nggak mau ribet tapi pengen tetap elegan mana suaranya. Kenan eksklusif ini solusinya. Sekali slup langsung rapi. Kualitas butik, harga bersahabat. Capek banget dapet jilbab yang bahannya panas, untung ketemu Kenan. Cek stok di keranjang kuning ya. Kalau saja kita mau melihatnya lewat kacamata ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah menyimak, tetaplah penasaran.